Halo dan selamat datang di Esotronic Podcast, podcast yang membahas riset-riset terbaru atau teknologi-teknologi terbaru di bidang bioscience atau bioteknologi atau ya sebagai macam. Bio lah. Bio. In bio. Bukan. Bersama saya Benda. Dan saya Miftah. Bahas apa lagi? Jadi di episode kali ini kita akan membahas ada kaitannya dengan pendekatan terbaru, metode terkini lah. Enggak terkini. Cuma cukup membantu efisiensi. Penerapan teknologinya cukup luas sekarang itu banyak hal yang bisa ini aplikasikan terkait dengan cryo-EM. Cryo-EM tuh elektron mikroskop elektron yang dia tuh harus biasanya untuk mempelajari suatu struktur dari makromolekul lah, biomolekul tertentu kan. Yang paling umum ya protein. Kata protein isolasi di strukturnya seperti apa? Walaupun sekarang sudah ada pendekatan kayak computing gitu ya. Tapi ini tetap perlu karena untuk ngebanding itu juga mesin pendekatan yang by prediction itu juga berdasarkan dari ini toh. Iya, tetapi trainingnya juga dari 3D structure. Nah, ini dipublish di eLife Mei 2025. Magic Cryo-EM Structural Determination on Magnetic Beats for Cells Nanomolecule in Heterogeneous Sample. Ya itu sebenarnya kalau ini kan backgroundnya kelemahan dari cryo-EM itu sendiri. Oh jadi kamu pikir cryo-EM lemah? Kan nggak ada yang sempurna. Oke. Mesti ada kekurangan. Sebenarnya kalau limitasi cryo-EM yang selama ini. Limitasi. Kan sebenarnya udah cukup lebih mudah digunakan ketimbang kristalografi yang dahulu kan itu si cryo-EM itu. Cuma yaitu kapasitas atau sampel yang harus dimasukkan untuk itu banyak, cukup besar sekali. Kapasitasnya miligram kan itu. Padahal kita kalau isolasi biasanya dalam skala nanogram gitu kan. Apalagi kayak misalnya protein reseptor susah banget kan sampai miligram 0,05 ya. Itu mengkonsentrasikan sampai miligram itu udah miligram per mililiter. Miligram per mili itu sangat berat. Itu cukup high concentration ya. Jadi untuk misalnya molekul yang dia itu cukup bisa dikatakan unik atau dia tuh rare banget di suatu sel itu susah banget itu betul. Berapa banyak tuh? Itu sulit. Makanya di sini kan coba dibantu lah ya. Dibantu untuk si cryo-EM itu bisa mendeteksi pada skala yang lebih kecil sampelnya. Nah, ya kebanyakan kan kenapa dibutuhkan sampel banyak di cryo-EM kan karena ada proses itu pembekuannya itu ya. Vitrifikasinya. Jadi ngapain nih? Diapain? Kenapa bisa? Nah, nanobits itu megangin sih. Ya kan ininya secara kasarannya megangin si protein, si makromolekulnya tadi. Nah, nanobits itu sendiri apa dulu? Nanobits itu bits yang nano. Aduh. Molekul berukuran kecil. Iya, molekul berukuran kecil tapi bersifat semacam magnetik gitu kan itu sebenarnya. Jadi bisa mengikat. Ya. Ini bukan magnet dalam harafiah ya, tapi dia punya kemampuan untuk mengikat molekul. Kan gaya tarik menarik
molekul gitu. Daya tarik. Biasanya magnetic field itu bisa dari logam, bisa dari polimer bisa. Iya, Tapi yang paling umum silika sama polimer yang paling. Sebenarnya kalau dari sifat sih mirip kayak nanopartikel. Ya memang nanobit itu. Iya, nanobit. Sebenarnya kan ya itu aplikasinya kan banyak banget gara-gara kekuatan interaksi molekulnya itu. Jadi misalkan diberikan di semacam lingkungan biologis, misalkan di tanaman apa di apa, itu mesti ada ekspresi yang berubah cukup drastis di situ bahkan kan. Di situ karena ya itu interaksinya yang cukup kuat dengan molekul-molekul makromolekul di situ. Nah, ini kan dia mencegah si makromolekul ini hilang ketika proses melakukan IEM itu tadi kan. Iya. Jadi kita bisa dengan konsentrasi yang lebih kecil, jadi kita bisa ngelihat dengan resolusi yang lebih bagus gitu. Itu kalau di sini sih bisa sampai 1000 kali lebih sedikit sampel yang ya itu cukup masuk kan. Masuk. Jadi kalau misalnya tadinya 0,05, 1000 kali lebih kecilnya ya nanogram udah iya. Sekalinya masih double lah untuk dikonsentrasikan di beberapa molekul yang jarang. Iya, walaupun ya masih cukup tinggi untuk beberapa ya reseptor-reseptor yang unik ya masih cukup tinggi, tapi lebih luas lah jadi bisa di ini kan, dipelajari. Ini ya kalau aplikasinya sebenarnya banyak banget si nanobit ini. Iya, nanobit banyak banget. Apalagi sekarang untuk teknologi sequencing itu rata-rata nanobit ya sekarang. Iya. Walaupun banyak yang nanobitnya juga nggak terverifikasi. Sebagai nanobit. Bukan sebagai nanobitnya, sebagai. Jadi diperlakukan nanobit dan tidak itu nggak ada signifikan. Iya. Banyak lah. Iya. Apalagi yang terjual di Indo ya. Soalnya ini yang ininya sendiri yang ngelakuin itu si produk aplikan itunya sendiri yang ngelakuin, spesialisnya sendiri, bukan kita yang ngelakuin ya. Harusnya kan mereka udah lebih ini toh. Iya. Itu banyak yang nggak signifikan, bahkan naiknya, bahkan ada yang aku beberapa kali jadi lebih rendah dapat konsentrasi DNA untuk sequencing ya. Oh iya, maksudnya practicalnya sequencing. Itu sequencing. Soalnya kan memang banyak banget sih kalau aplikasinya di nanobit itu sendiri. Aku baru itu sih kalau pengaplikasian yang pernah aku hands on. Kalau yang lain aku belum. Soalnya ada itu sih riset yang tadi itu, misalkan nanobit coba diaplikasikan di sistem biologis gitu kan, gitu ngecek impact-nya seperti apa gitu. In vitro atau in vivo? In vivo. Oh, jadi satu tanaman. Iya, satu tanaman langsung atau satu community bakteria itu impact-nya seperti apa? Ya karena kan dia sifatnya ya itu terikat pada makromolekul atau molekul tertentu kan, biomolekul kan. Iya. Dia pasti ada interaksi yang pasti ada interaksi, tadi ya positif apa negatif pasti ada interaksi kalau di sini. Tapi aku pernah baca sesuatu yang menarik di soal nanobit itu, kayak mana dia. Jadi kan kita tahu beberapa regulasi gen ini diatur oleh microRNA kan. Iya. Nah itu dia ngikat microRNA-nya itu supaya nggak nge-silent. Iya, ya itu. Soalnya kalau beberapa di aplikasi tadi memang meningkatkan beberapa ekspresi gen. Tapi ada juga yang menurun. Iya. Ya itu tergantung affinity-nya lah ya. Sebenarnya soalnya itu kalau nanobit sendiri kan variasinya banyak banget itu. Iya, ya kan kita bisa ngedesain sesuka kita tuh. Bisa ngedesain sendiri. Bisa dari grafen juga bisa. Iya. Dari silika bisa. Ya tergantung ini mungkin ujungan. Tail-tailnya itu. Iya. Mau seperti apa? Ada yang ujungannya nanobitnya itu poli T semua untuk nangkep semua
RNA Mm-mm. itu yang tadi untuk concentrating RNA sequencing. Iya, cuma aku ada yang agak ini sih, Agak waktu coba beberapa itu ya nanobit disimulasikan itu malah udah ke trap di ini membran sel dulu sebelum masuk, tereaksikan di membran sebelum masuk ke sel ya, kalau misalkan ada sel bakteri ya, karena memang sangat ini kan ikatannya sangat kuat kan, jadi belum sempat mengakses masuk ke dalam intraseluler si nanobit. Tapi kalau misalnya dia diperlakuinnya untuk misalnya kayak inhibit pertumbuhan misalnya bakteri atau patogen kayak gitu, ya sebenarnya nempel aja udah cukup habis itu. Ya tinggal tujuannya untuk apa sih sama nanobit. Tapi kalau untuk masuk ke dalam sel ya itu perlu mungkin harus di coating. Iya, pasti ada perlakuan coating supaya nggak nempel di situ dulu, jadi masuk dulu baru coatingannya kebuka. Itu cuma ya masih abu-abu sih, maksudnya impactnya akan positif atau negatif sih. Iya, tapi kalau untuk kita sebut makhluk organisme tingkat tinggi gitu, yang multiseluler yang gede-gede gitu kayak tanaman kayak gitu, nggak masuk kan itu? Itu kan kebawa di jaringan aja sudah cukup kan? Iya. Kok jaringan nggak perlu masuk selnya maksudnya. Tapi kalau yang kamu pernah lakuin itu yang nanobit untuk tanaman itu ngapain ya? Itu ke bakteria sih, bukan ke bakteri. Itu kan cuma example aja ya. Komunitas bakteri. Itu dia ngapain? Yang kamu itu cuma simulasi aja kalau itu nggak sampai ke ekspresinya seperti apa. Cuma ada yang riset bahwa itu meningkatkan beberapa ekspresi gen gitu aja. Iya itu tadi ya, tergantung afinitas itu dia mau ngapain. Soalnya yang beberapa itu dikembangin untuk terapi kayak mikro RNA, bukan mikro RNA, sama-sama MC. Ya itu lucunya sih kalau misalkan bisa simulasi ini tuh paling nggak bisa simulasi mekanistiknya seperti apa gitu sebelum diuji bener-bener melalui studi ini di web gitu. Dan ya untuk delivery sistemnya juga cukup gampang nanobits ini. Karena ukurannya sangat kecil, juga tergantung kita mau pakai pembawanya apa gitu. Bisa dikirim macam-macam. Bahkan dia nggak cuma bisa berdiri sendiri, dia bisa untuk membawa molekul tertentu ke target tertentu. Iya. Itu untuk mapping juga kan kalau di spatial untuk mapping. Iya kan. Betul. Positioningnya di mana? Dia ini tuh apa namanya, bawa GPS. GPS sequencing. GPS sequencing jadi memungkinkan karena bisa di capture di sekitaran itu. Itu cukup ya, mungkin ke depan bakal banyak itu penerapan teknologi nanobit. Ya banyak sih, ya salah satu example kan ini cukup bagus juga sih. Iya. Soalnya yaitu obstacle yang cukup menghambat untuk analisis di cryo EM itu, apalagi untuk si protein reseptor di situ. Iya, karena cryo EM ini cukup krusial ya untuk kayak pengembangan obat, vaksin dan segala macamnya, karena sekarang kan kalau di teknologi vaksin banyak rekombinan ya. Vaksin rekombinan itu ya ini salah satu baseline-nya lah. Jadi struktur epitope. Itu kalau di protein kan nggak sama seperti di DNA ya. Iya. Di sequencing kelar gitu. Karena dia ngebentuk struktur. Perlu dikaji struktur dari protein-nya juga. Karena ya itu kalau kita dulu pernah belajar dari
SMP SMA itu lock and key, ya kan itu dia dari bentuk kan. Jadi bentuk. Jadi harus pas banget gitu, pasti pas. Ya itu nanobit. Kita ada ini nggak sih produsen nanobit? Udah mulai ada kayaknya di Di Indonesia. Indonesia ada ya. Udah banyak riset ke situ. Modified by request kita gitu atau nggak tahu. Cuma udah ada beberapa yang sudah diproduksi. Kalau itu sebenarnya teknologi ini kan sebenarnya nggak mahal, cukup murah dan menarik juga untuk dicoba-coba. Iya, ya itu kan maksudnya di sistem biologi juga memungkinkan untuk diaplikasikan, maksudnya terjangkau lah untuk di-try di situ. Ya minimal kalau nggak untuk S1 atau mahasiswa S2 S3 kayaknya oke deh. Soalnya untuk ngedesain itu ya butuh pemahaman. Iya. Kalau untuk S1 kayaknya masih cukup berat dengan kurikulum yang ada saat ini. Berat banget itu, bukan cukup berat lagi. Nggak belajar apa-apa gimana mau ngedesain. Oke lah, mungkin sekian Jasa Teknik Podcast episode kali ini. Cukup menarik pembahasan kita soal nanobit, walaupun tadi awalannya kita dari riset untuk Cryo IM, nanti panjang kemana-mana soal penerapan teknologi nanobit yang sangat luas, yang mungkin juga untuk bisa diterapkan untuk berbagai model tadi, biologi, evolutionary, pakai segala macam. Mutasi bisa jadi. Ya siapa tahu nanobit pasti ada kan, natural nanobit ya. Iya pasti ada. Yang getting a silent atau upregulation dan regulation suatu gen di sistem biologis kita. Sebenarnya cukup dan belum banyak dieksplor. Ya mulai. Iya, makanya belum banyak. Iya belum. Ya itu buat capture DNA misalkan di lingkungan itu juga. Enggak, maksudnya secara yang dari sistem biologisnya sendiri. Natural. Itu belum banyak dieksplorasi. Soalnya ya itu mungkin jadi salah satu, karena kan random banget yang bisa ngeregulasi ini kita, metabolit kita, metabolit gen kita nih. Tadi ada mikroRNA, ada yang RNA yang lebih kecil, terus promotor dan segala macamnya, ada ini metilasi dan segala macam yang ini juga. Iya. Ya, lama-lama bisa agak clear dikit lah. Misalkan nggak cuma cancer ini faktor resiko gitu. Faktor random. Faktor random. Oke lah, sekian dulu Jasa Teknik Podcast episode kali ini. Saya Punta. Saya Hafiz. Bye.